Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Sadie sedang mengobrol santuy dengan sahabatnya yang bernama Jennifer. Di sini, Sadie mengatakan bahwa ia sebentar lagi akan dinikahi oleh pacarnya yang bernama Kevin. Mendengar hal itu, Jennifer hanya mengatakan bahwa sebaiknya Sadie memikirkan kembali keputusannya. Dikarenakan menurut Jennifer, Kevin bukanlah pria yang baik. Sore harinya, nampak Kevin bersama dengan Sadie menuju ke rumah danau milik Kevin untuk bercocok tanam dengan gaya se-freestyle mungkin. Sesampainya di rumah danau, Sadie lantas melepas seluruhnya dan langsung berlari menuju danau. Kevin yang sakne melihat hal itu langsung mengejar Sadie ke arah danau. Sesampainya di danau, Sadie dan Kevin langsung nyebur ke danau dan tanpa basa-basi melakukan kegiatan yang pastinya kalian semua suka jika kalian nonton full movie-nya tentunya. Setelah lega, mereka berdua pun kembali pulang ke rumah. Sadie yang akan ganti baju nampak sangat terkejut dan sangat sedih ketika melihat pesan masuk dari ponsel Kevin. Malam harinya, saat Kevin sedang bersantai di sofa, Sadie menghampirinya sembari bertanya, seberapa besarkah Kevin mencintainya? Kevin pun menjawab bahwa hanya Sadie lah satu-satunya yang selalu ada di hatinya. Mendengar hal itu, Sadie pun langsung menyerang Kevin dengan jurus-jurus ala percocok tanaman. Saat Kevin sedang menghayati serangan tersebut, Sadie lantas memberikan beberapa semprotan merica ke mata Kevin dan menyerangnya menggunakan kayu sampai pingsan. Setelah Kevin sadar, ia mendapati dirinya telah terikat di sebuah kursi. Di sini, sambil menangis, Sadie mulai meluapkan semua kekecewaannya setelah mengetahui bahwa Kevin ternyata sudah bercocok tanam dengan Jennifer yang merupakan sahabat dekat dari Sadie. Kevin pun hanya bisa terus meminta maaf kepada Sadie dan meminta agar Sadie mau segera melepaskannya. Namun, Sadie justru malah langsung mengirimkan SMS pada Jennifer menggunakan ponsel Kevin dan mengundangnya untuk segera datang ke rumah danau malam ini juga. Kevin yang kesal mencoba untuk menyerang Sadie, namun karena masih dalam kondisi terikat, alhasil Kevin malah terjatuh. Sadie yang melihat Kevin kesakitan lantas memberikan sebuah obat untuk meringankan rasa sakit yang dirasakan oleh Kevin. Setelah itu, Kevin pun dipindahkan ke kamar tidur. Entah bagaimana caranya Sadie bisa memindahkan Kevin yang memiliki badan sebesar itu. Ya, tapi namanya juga film psikopat ya kan? Apa aja pasti bisa terjadi. Sadie pun sambil masih terus mengomel, mulai menghiasi kamar tidur Kevin menggunakan bunga-bunga yang indah untuk menyambut kedatangan Jennifer. Kevin yang melihat semua itu terus berusaha menenangkan Sadie dengan perkataan-perkataan yang lembut dan menyentuh hati. Namun hal tersebut sama sekali tidak membuat Sadie berhenti melakukan aksi psikopatnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Jennifer bersama Molly peliharaannya datang dengan perasaan yang sangat bahagia. Setelah Jennifer masuk ke dalam rumah, ia mendapatkan SMS yang memintanya untuk melepas semua penutup dirinya, lalu segera bergegas menuju ke kamar Kevin. Jennifer pun lantas melakukannya, dan setelah sampai di kamar Kevin, Jennifer yang melihat Kevin dalam kondisi terikat, tanpa berpikir panjang, langsung menyerang Kevin dengan jurus-jurus ala percocok tanaman. Dan saat kondisi sudah semakin seru, tiba-tiba Sadie datang dan langsung menangkap Jennifer. Setelah itu,
Sadie lantas mengikat Jennifer di tempat tidur, lalu menyuruh Kevin untuk memakan kue serabi milik Jennifer. Awalnya Kevin menolak. Jennifer pun meminta maaf pada Sadie. Namun Sadie yang sudah sakit hati langsung mengambil sebuah oven dan mengatakan jika Kevin tidak mau melakukannya, maka ia akan mengoven Molly. Mendengar hal itu, alhasil Kevin pun melakukannya. Dan Sadie memutar musik lalu menari sambil menonton adegan tersebut. Setelah selesai, Sadie mulai menyuapi Kevin dan Jennifer dengan makanan buatannya. Di tempat lain, nampak ada polisi yang sedang mencari seorang napi yang kabur dari tahanan. Terlihat napi yang bernama Tony ini sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Di rumah Kevin, Sadie kembali melakukan aksinya dengan mengambil sebuah alat penyetrum. Di sini, sambil menyiapkan penyetruman, Sadie bercerita bahwa sejak usia 8 tahun, ia dirawat di sebuah rumah sakit jiwa sampai usia 18 tahun, dikarenakan telah menghabisi adiknya sendiri. Sadie pun mengatakan bahwa ia menghabisi adiknya karena hewan peliharaan yang paling ia sayangi lebih memilih tidur di kamar adiknya daripada bersamanya. Setelah alat penyetrum telah terpasang di tangan Jennifer dan Kevin, Sadie pun tanpa ragu langsung mulai mengaktifkan alat tersebut. Tidak selang berapa lama, terdengar suara pintu diketuk. Sadie pun langsung mematikan alatnya dan langsung bergegas membukakan pintu. Terlihat seorang tetangga bernama Nina datang mencari Kevin untuk diberikan sebuah cemilan. Sadie pun mempersilahkan Nina untuk masuk sembari mengatakan bahwa Kevin kini sedang mandi. Di kolam renang, nampak Kevin berhasil membuka tali ikatannya. Ia pun lantas membuka lakban Jennifer sembari mengatakan bahwa ia akan menuju ke kamar untuk mengambil senjata. Di dalam rumah, terlihat Nina berpamitan pada Sadie untuk segera pulang ke rumah. Sedangkan Kevin yang sedang mencari senjatanya, tiba-tiba dihampiri Sadie yang langsung mengarahkan senjatanya ke arah Kevin sembari bertanya, "Apakah kau sedang mencari ini?" Alhasil, Kevin pun kembali ditangkap. Setelah itu, terlihat Sadie membawa sebuah alat membengkok besi ke kolam renang. Jennifer yang melihat hal itu langsung mengatakan bahwa ia menyesal atas semua yang telah ia lakukan. Ia memohon agar Sadie segera melepaskannya. Namun, Sadie malah langsung menaruh tangan Jennifer ke alat tersebut, lalu menjepit jari Jennifer sampai pingsan. Selanjutnya, Sadie kembali menemui Kevin dengan membawa sebuah palu yang cukup besar. Di sini, Sadie mengatakan bahwa ia tidak ingin Kevin dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, ia terpaksa harus membuat Kevin tak lagi lari dari dirinya. Dan Sadie pun langsung menyerang kaki Kevin sampai cedera parah. Di tempat lain, nampak Tony sedang ganti baju dan bersih-bersih di sebuah toilet. Kembali ke rumah Kevin, terlihat Sadie mengatakan pada Jennifer bahwa ia akan menghabisi siapa saja yang berani merebut Kevin dari hidupnya. Mendengar hal itu, Jennifer kembali meminta maaf pada Sadie dan berjanji tidak akan mengganggu hubungan Sadie dengan Kevin lagi. Namun, permintaan maaf Jennifer tersebut dibalas oleh Sadie dengan melepas satu gigi Jennifer sampai menangis. Singkat cerita, terlihat Sadie sedang berada di dapur membuatkan sebuah minuman hangat untuk Kevin. Sedangkan Kevin yang berada di kamar berusaha meraih sebuah telepon yang ada di ujung tempat tidur. Namun sial, saat Kevin telah berhasil meraih telepon tersebut, Sadie datang dan langsung merebutnya. Setelah itu, Sadie lantas memasangkan sebuah kabel ke kedua mata Kevin lalu mengaktifkannya. Di tempat lain, polisi terlihat masih sibuk mencari Tony. Di rumah Kevin, Sadie yang kasihan pada Kevin mulai memberikan Kevin sebuah obat penghilang rasa sakit. Setelah itu, Sadie pun lantas menuju kembali ke tempat Jennifer dengan membawa sejerigen bensin. Sadie mengatakan pada Jennifer bahwa ia ingin membawa Jennifer berjalan-jalan menggunakan perahu yang ada di danau. Sesampainya di pinggir danau, Sadie langsung segera mengisi bensin perahu. Namun saat Sadie akan menyalakan mesin perahu, Jennifer yang sudah berhasil terlepas dari ikatannya langsung menyerang Sadie dan segera pergi dari tempat itu. Namun sial, pelarian tersebut sia-sia. Jennifer akhirnya kembali ditangkap oleh Sadie saat baru sampai di sebuah jalanan. Alhasil, Jennifer pun dibawa kembali menuju ke rumah Kevin. Di tengah jalan, Jennifer yang sudah putus asa mengatakan bahwa sebenarnya tujuan ia berhubungan
dengan Kevin adalah agar Sadie segera putus dengan Kevin dan ia bisa memiliki Sadie sepenuhnya. Dikarenakan ia sebenarnya sangat mencintai Sadie. Mendengar hal itu, Sadie yang mulai percaya dengan perkataan Jennifer mulai terlihat lengah. Jennifer yang melihat kesempatan itu langsung melompat turun dari dalam mobil. Jennifer yang masih kesakitan langsung diserang Sadie sampai tak sadarkan diri. Sadie pun kembali ke mobil untuk mengambil sebuah besi. Namun sial, tiba-tiba muncul dua orang petugas kepolisian yang memperingatkan Sadie bahwa ada seorang napi yang sedang berkeliaran di tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, Jennifer yang telah sadar mencoba untuk menghampiri polisi yang sedang berbicara dengan Sadie. Namun sial untuk Jennifer, ia malah justru tertabrak mobil yang lewat di jalanan tersebut. Sadie yang melihat polisi sedang sibuk menolong Jennifer memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Sadie yang melihat Tony meminta tumpangan tanpa ragu langsung menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Di mobil, Sadie mulai mengajak Tony untuk bercocok tanam. Tony yang sudah lama tidak bercocok tanam langsung menyerang Sadie dengan jurus-jurus ala percocok tanaman sampai capek. Sadie yang melihat Tony kecapean langsung memberikan sedikit headshotan pada Tony sampai tewas. Di rumah Kevin, nampak Kevin sedang berusaha melepas ikatannya. Sadie yang baru sampai rumah sangat terkejut dikarenakan ia tidak menemukan Kevin di kamarnya. Ia pun lantas bergegas mencari keberadaan Kevin. Kevin yang melihat Sadie mendekati tempat persembunyiannya langsung menyerang Sadie sampai senjatanya terjatuh di kolam renang. Sadie yang telah mendapatkan kembali senjatanya mulai menyerang Kevin yang sedang berusaha lari dari tempat tersebut. Sesampainya Kevin dan Sadie di danau, mereka berdua langsung bertarung dengan cukup seru. Namun dalam pertarungan tersebut, Kevin harus tewas terkena mesin perahu yang sempat ia nyalakan untuk menghabisi Sadie saat bertarung. Melihat Kevin telah tewas, Sadie mulai membuat alibi seolah-olah rumah Kevin diserang oleh Tony yang merupakan seorang buronan. Dan Sadie adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari serangan tersebut karena berhasil menghabisi Tony sesaat setelah Tony memperkasosnya. Merasa alibinya sudah sangat kuat, Sadie pun langsung menelpon 911 dan mengatakan semua kejadian sesuai dengan alibi yang telah ia buat. Tidak selang berapa lama, ambulan dan polisi datang ke rumah Kevin lalu membawa Sadie menuju ke rumah sakit untuk diobati. Beberapa bulan kemudian, terlihat pacar Sadie yang baru bernama Joko sedang menggombal seorang pelayan kafe. Sadie yang melihat hal itu langsung menghampiri meja Joko. Di sini Sadie bertanya pada Joko, apakah Joko mencintainya? Joko pun dengan sangat santai mengatakan, "Ya, tentu saja sayang." Sadie yang tidak percaya terlihat tersenyum. Dan pasti kalian semua sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada Joko dan pelayan cantik tadi. Ya, benar sekali. Kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau kurang seru? Kalau kalian ada rekomendasi film yang seru menurut kalian, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like tentunya. Oke? Thank you. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu. Bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan.
Engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya. Kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.